Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mimin di Ainaldam. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa part 2. Langsung saja tanpa basa-basi kita ke ceritanya. Di awal scene, kita diperlihatkan suatu kerajaan di bagian timur kerajaan Yopiland. Di sini diperlihatkan pula ada suatu pasar yang sangat ramai oleh pengunjung hanya mengantri untuk membeli sate, yaitu sate Yopiland. Lalu scene pun diperlihatkan pada suatu nona, kita panggil saja nona, sedang mengantri sate tersebut. Nona tersebut berkata, "Akhirnya aku bisa memakan ini. Hampir 1 tahun aku berlatih di gunung." Setelah lama mengantri, bagian nona pun telah tiba. Akan tetapi ada lelaki besar yang mendahului nona tanpa mengantri. "Maaf nona, aku jauh-jauh datang dari Avatar untuk memakan ini," ucap lelaki besar itu. Sontak nona pun marah. "Hah? Kau cari mati ya?" Lalu nona tersebut marah hingga menyerang pria besar itu dan menghantam tembok sampai roboh. Nona tersebut pun mengambil sate itu dan berkata, "Aku menunggu 1 tahun untuk sate ini tahu." Setelah makan sate itu, nona pun tertarik pandangannya ke area yang banyak orang dan terkejut melihat warrior merah sedang dicekik. Lalu kita pun flashback. Setelah warrior merah mati, dia pun hidup kembali dalam game dengan semua statusnya yang satu. Di sini kita diperlihatkan warrior merah sedang melawan monster, yaitu monster paling lemah. Akan tetapi pukulannya tidak ada yang mengenainya. Monster itu dengan santai hanya mengetuk warrior merah. Akan tetapi warrior merah sampai tulangnya patah dan health-nya pun hanya tersisa sedikit. Sambil menangis, warrior merah pun berkata, "Kemarin aku yang terkuat, sekarang aku yang terlemah." Lalu datanglah seorang player lain dan berkata, "Apa kau baik-baik saja?" Akan tetapi warrior merah pun berkata, "Aku tidak butuh itu." Tetapi player itu menyadari bahwa dia adalah warrior merah dan dia pun diikat di tengah kerumunan orang. Oh iya, mengapa ini terjadi padanya? Yaitu karena warrior merah ini banyak yang tidak menyukainya. Karena tingkah lakunya jadi dia yang terkuat. Dia pun sombong dan mengganggu orang lain. Oke lah, kita kembali ke pembahasan. Akan tetapi warrior merah di-healing oleh salah satu orang, dan ternyata dia terus-terusan di-healing dan dihajar. Di-healing, dihajar, di-healing, dihajar, seterusnya. Setelah semua menghajarnya sampai babak belur, ada yang menghealing lagi. Warrior merah pun berkata, "Ampun, jangan hajar aku," ucap warrior merah. Ternyata itu adalah Rim dan bosnya. "Siapa yang membuat kalianku seperti ini? Aku sungguh tidak tahan." Ternyata orang tersebut ingin menagih hutang pada warrior merah. Sebelumnya, warrior merah pun dicekik oleh si Rim. "Aku sudah memberitahumu," ujar si bos. Akan tetapi nona tersebut menolong warrior merah. "Siapa kau?" ucap Rim. Nona pun menjawab, "Dia adalah orang berharga bagiku." Warrior merah pun kebingungan dan berucap dalam hati, "Siapa kau?" kepada nona itu. Ternyata 1 tahun yang lalu, ketika warrior merah masih dalam urutan peringkat 3, ketika perang besar yang disebabkan oleh Red Player Guild Nightmare, ternyata perang itu adalah awal dari seluruh perang. Ternyata ada si nona di sana dan terikat di sebuah pohon. Lalu disebabkan oleh warrior merah dan berkata, "Kau seperti ini karena kau lemah. Jadilah lebih kuat," ucap warrior merah. Dan disitulah motivasi si nona untuk menjadi lebih kuat seperti warrior merah. Lalu scene pun berpindah lagi ketika nona menyerang Rim. Ternyata lelaki yang menerobos antrian nona ketika membeli sate ingin balas dendam pada nona, lalu menyerang dari belakang
Mati kau kelinci kecil. Warrior merah pun melihat dan merunduk hingga mendorong Nona hingga terjatuh keduanya. Akan tetapi, Rim badannya terbelah. Mengapa Rim tidak mati? Mungkin karena dia adalah NPC. Lalu pria besar itu ingin menerobos lagi, namun ditahan oleh si bos itu. Haha, bagaimana aku menahan ayunan penuhmu, Jenderal Guan Yu? Lalu bos pun pergi menyelamatkan mereka, termasuk warrior merah dan si Nona. Mereka menggunakan naga. Aneh, ternyata niat awal mereka bermusuhan, akan tetapi mereka saling menyelamatkan. Sungguh sangat aneh. Lalu mereka pun dibawa ke suatu kastil di area pergunungan naga. Ikuti aku, ucap si bos. Ternyata dia punya atasan dan meminta warrior merah untuk membantu atasannya si bos yang seorang anak kecil. Untuk menaikkan level si bocil, kita panggil saja dia bocil, karena warrior merah hanya dialah seorang yang pernah mencapai level maksimal dalam game tersebut. Akan tetapi, warrior merah pun bertanya, apa yang aku dapatkan? Bos bocil pun menjawab, uang $1 juta. Sontak, Nona tersebut pun kaget. Warrior merah pun melanjutkan, itu tidak cukup, dan dia pun ingin uang menjadi $3 juta. Setelah deal dengan persetujuan itu, warrior merah pun dipaksa logout, dan dia pun pamit pada bos kecil. Baiklah, aku akan menunggumu. Ternyata setelah bangun, ada kedua orang kekar badannya sedang memegangi warrior merah. Ternyata warrior merah tersebut dipindahkan pada ruangan, yaitu ruangan khusus orang yang tidak bisa melunasi hutang pada Kim. Kita flashback sebelumnya. Sebelum warrior merah mati karena ingin dibunuh dijatuhkan dari lantai 5, Kim menyelamatkan orang tersebut. Ternyata orang yang ingin membunuh warrior merah adalah suruhannya Kim. Kim menawarkan pekerjaan dalam game kepada warrior merah. Kita flashback lagi ke warrior merah. Warrior merah ternyata ditempatkan suatu ruangan, dan ruangan tersebut adalah khusus orang-orang yang tidak bisa membayar hutang pada Kim. Dan hutang tersebut adalah hutang dalam game. Karena Kim menjelaskan, game itu tidak ada nilai mata uangnya, tetapi nanti dia akan membuatnya. Warrior merah pun login kembali, dan mereka pun, yaitu bos kecil dan si Nona, sedang menunggu. Kau lama sekali, dari mana saja kau? Lalu scene pun berpindah ke bagian timur kerajaan Yopiland. Di sini diperlihatkan si Nona, si bocil, dan warrior merah menggunakan kupluk agar tidak terlihat oleh orang-orang yang membencinya. Warrior merah pun berkata, kita akan pergi menuju dungeon. Kita perlu mempersiapkan diri. Sora, ternyata Nona tersebut adalah Sora. Sora, kau pergilah beli beberapa ramuan. Aku akan pergi ke kubah. Bos pun bertanya, hey, Heart memberikanku bahwa kau itu bukan kuat, tapi aku tidak percaya, jadilah itu adalah kau. Aku orang yang waspada. Ternyata bos tersebut masih tidak percaya pada warrior merah. Akan tetapi warrior merah berkata, lihat saja dan buktikan. Ternyata bos bocil tersebut ingin membuktikan bahwa warrior merah adalah kuat. Jadi dia ingin memberi tantangan pada warrior merah dan menyuruh warrior merah melawan seseorang yang pernah membulinya, yaitu orang yang membeli healing pada warrior merah, tetapi dia terus menyiksa warrior merah. Akan tetapi warrior merah menerima tantangan tersebut dan berkata, lihatlah baik-baik bocil. Oke lah, kita sampai di sini dulu, karena di chapter selanjutnya akan ada pertarungan yang hebat. Saksikanlah. Terima kasih telah menonton video ini. Bila berkenan, kalian bisa mensupport Mimin dengan mengklik subscribe.